Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan tafsir Juz Amma, dan alhamdulillah sekarang kita sudah sampai pada surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar adalah surat yang ke-97 dan termasuk golongan surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Surat ini terdiri dari 5 ayat saja, ya, sehingga termasuk surat yang pendek. Baiklah, kita akan baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik, para pemirsa, akan kita bahas ayat per ayat dari surat Al-Qadar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, pada malam Lailatul Qadar. Allah di sini menyebutkan inna, sesungguhnya kami, memakai dhamir nahnu, menunjukkan bahwa ini ada dua kemungkinan, ya. Nahnu itu dalam bahasa Arab ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah bentuk pengagungan, yang kedua adalah bentuk lebih dari satu atau jamak. Nah, dalam kaidah bahasa Arab, ya, ini sudah menjadi sebuah pemakluman begitu. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan umat Islam lebih dari satu, buktinya Allah menyebutkan kami, itu tidak benar. Mereka tidak paham bahasa Arab, karena dalam bahasa Arab, ya, nahnu itu juga berarti pengagungan. Jadi kita juga kadang-kadang ketika berkomunikasi dengan lawan bicara, dan lawan bicara kita hanya satu, kadang kita pakai antum, bukan pakai anta. Kenapa? Kita mengagungkan dan memuliakan dia. Jadi nahnu di sini maksudnya adalah bentuk pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kalau ada orientalis yang mengatakan Tuhan umat Islam lebih dari satu karena pakai kami, itu tidak benar. Ya, buktinya Abu Lahab, Abu Jahal, ya, itu tidak mempermasalahkan masalah ini. Kenapa? Karena mereka paham bahasa Arab, ya, sehingga mereka menerima dan tidak ada pertentangan dalam hal ini. Baik, anzalnahu, kami telah menurunkannya, yang hu itu kembali kepada Al-Quran. Kenapa tidak disebutkan Al-Quran sebelumnya? Karena sebelum surat Al-Qadar ini adalah surat Al-Alaq, yang mana surat Al-Alaq ini adalah surat yang atau ayat yang pertama kali turun dalam Al-Quran, yaitu ayat 1 sampai ayat 5. Sehingga kemudian hu ini kembali pada Al-Quran yang masih ada kaitannya dengan surat Al-Alaq yang merupakan wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW. Fi Lailatul Qadar, ya, pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu, ya. Apa itu malam Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga Qadar di sini ada 3 pengertian, ya. Yang pertama, Qadar itu adalah malam yang mulia. Kenapa dikatakan mulia? Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, melipat gandakan pahala ketika ada hambanya yang beribadah di malam Lailatul Qadar itu, makanya pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun, Masya Allah. Makanya
di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya kita hendaknya mengondisikan diri untuk beriktikaf, ya, supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, karena kita beribadah ya pada malam itu lebih baik daripada kita beribadah selama 83 tahun berturut-turut, ya. Jadi kalau malam tidak tidur, siang tidak istirahat, beribadah terus, ya, itu pun ya masih kalah dengan ketika kita beribadah di malam Lailatul Qadar, karena yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian juga disebut bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang sempit, ya. Lailatul Qadar itu artinya sempit. Kenapa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim. Karena malaikat pada malam itu turun, ya, turun ke bumi, termasuk ruh yaitu malaikat Jibril. Sehingga bumi ini menjadi sempit karena banyak malaikat yang turun, dan kita ketahui malaikat itu besar-besar begitu ya. Ya, sehingga menjadi sempit, ya. Kemudian malam Lailatul Qadar juga disebut sebagai malam takdir, ya. Min kulli amrin. Jadi pada malam itu ya para malaikat dengan izin Allah mengatur semua urusan atau takdir. Jadi malam itu Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir tahunan, ya, antara malam Lailatul Qadar tersebut sampai malam Lailatul Qadar di tahun berikutnya, ya. Sehingga takdir ini uh, oleh Allah ditentukan di Lauhul Mahfud, ya, di Lauhul Mahfud, dan hanya Allah yang tahu. Tapi kemudian Allah membocorkan rahasianya setiap tahun sekali, ya. Kapan ini menurunkannya? Ketika malam Lailatul Qadar. Ada juga takdir umri atau takdir umur. Nah, takdir umur ini adalah takdir yang ditentukan oleh Allah ketika manusia ini masih menjadi janin di rahim ibunya. Ya, ditentukan bagaimana nasibnya, siapa jodohnya, bagaimana kematiannya, ya. Itu semua sudah ditentukan oleh Allah ketika manusia sudah menjadi janin, yaitu ketika berumur 4 bulan begitu di janin, ketika Allah meniupkan ruhnya itu. Jadi takdir ya tentu yang induk takdir itu sudah tercatat di Lauhul Mahfud, mulai dari awal alam semesta diciptakan sampai nanti hari kiamat sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takdir tahunannya ya diturunkan oleh Allah di malam Lailatul Qadar. Maka di malam Lailatul Qadar itu hendaklah kita berdoa, insya Allah mustajabah. Ya, jadi kita ingin tahun depan, misalkan kita ingin haji atau umroh, ya, maka insya Allah ya kalau pas kita berdoa pas malam itulah malam Lailatul Qadar, insya Allah Allah akan mengijabahi atau mengabulkan. Saya sendiri punya pengalaman di tahun kemarin, ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan, ketika itikaf, ya, berdoa, ya Allah semoga tahun ini saya bisa haji atau umroh. Alhamdulillah kemarin Allah SWT mengabulkan doa saya dengan cara Allah SWT saya dan istri bisa berangkat haji, berangkat umroh, ya, Alhamdulillah. Itu semua menunjukkan bahwa berdoa pada malam hari itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kapan malam Lailatul Qadar itu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu diturunkan pada malam ke-27. Nah, ini sehingga malam 27 banyak ditunggu oleh yang meyakini pendapat ini. Pendapat yang kedua, dan ini insya Allah yang paling kuat, adalah bahwa malam Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah ya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, khususnya di malam-malam ganjil, dan itu diturunkan secara bergantian. Kadang malam ke-21, kadang malam ke-23, kadang malam ke-25, kadang malam ke-27, kadang malam ke-29. Ya. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kepada Nabi Muhammad kapan turunnya malam Lailatul Qadar itu, ya. Kemudian Nabi Muhammad senang, gembira, kemudian keluar dari rumah ingin mengabarkan ini kepada para sahabat. Di tengah perjalanan ada dua orang yang sedang berselisih, bertengkar begitu. Akhirnya Nabi Muhammad
leraikan dua orang yang sedang berselisih tersebut, dan kemudian pengetahuan Nabi Muhammad tentang kapan Lailatul Qadar itu oleh Allah dicabut. Ya. Kenapa? Karena ada dua orang yang sedang bertengkar. Nah, ini menunjukkan bahwa perselisihan, pertengkaran, ya, konflik itu akan mencabut rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seseorang diupayakan untuk menyambung silaturahim, untuk tidak melakukan konflik atau perselisihan atau pertengkaran, ya, supaya rahmat Allah turun kepada kita. Nah, eh, dijadikan, ya, malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah, ya, karena peristiwa tadi tentu mengandung hikmah. Apa hikmahnya? Hikmahnya kita, ya, manusia akan beribadah di 10 hari malam terakhir secara full, gitu. Jadi tidak hanya malam tertentu saja, misalkan hanya malam 27 saja. Kalau Allah Subhanahu wa taala diberitahu bahwa malam Lailatul Qadar hanya malam 27 saja, maka malam-malam yang lain akan tidak diisi dengan ibadah-ibadah. Tapi ketika dirahasiakan oleh Allah, menjadikan kita semangat beribadah, ya, di 10 hari malam terakhir. Maka kita lihat di masjid-masjid itu ramai di 10 malam hari terakhir. Kenapa? Orang berburu malam Lailatul Qadar, sehingga intensitas ibadahnya menjadi lebih lama, ya, dan lebih panjang. Dan tentu ini adalah hikmah yang terbaik. Bagaimana kematian, ya, manusia juga dirahasiakan Allah. Kenapa? Supaya kita berhati-hati, ya, karena Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan kita, ya, sesuai dengan waktu yang ditentukan dan dirahasiakan. Maka kita selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian tersebut. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, salamun, ya, sejahtera, begitu. Iya, hatta matla'il fajar, ya, malam itu sampai terbit fajar. Ini menunjukkan bahwa waktu malam Lailatul Qadar itu adalah ketika terbitnya ketika terbenamnya matahari, yaitu waktu maghrib, sampai terbitnya matahari di pagi hari, yaitu ketika subuh. Jadi untuk lebih mudahnya, malam Lailatul Qadar itu terjadi antara azan maghrib sampai azan subuh, jadi satu malam. Maka seseorang diupayakan untuk walaupun 1 jam itu mengondisikan dirinya untuk beriktikaf, gitu. Ya, kalau pengen dapat malam Qadar, maka ya malam 21, ya, mungkin 22 juga nggak apa-apa, 23, 24, 25, 26 sampai 10 hari terakhir, mungkin sampai malam 29 atau malam 30, kita terus itikaf, insya Allah kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu hanya diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad SAW itu umurnya pendek-pendek. Ya, Nabi mengatakan umur umatku antara 60 sampai 70 tahun saja. Sedangkan umat-umat terdahulu umurnya sampai 1000 tahun lebih. Maka Allah, ya, memberikan kepada kita hadiah, umurnya pendek tapi diberikan bonus. Kalau bertemu dengan malam Qadar, maka lebih baik daripada beribadah 1000 bulan atau 83 tahun. Kalau kita selama hidup ini bisa menemukan malam Lailatul Qadar, ya, kita beribadah di dalamnya 10 kali, ya, 10 tahun, setiap tahun kita bisa bertemu, maka umur kita seperti 830 tahun atau lebih. Lebih baik daripada itu ibadah kita. Masya Allah. Apalagi kalau kemudian 20 kali bertemu dengan malam Lailatul Qadar, ya, sehingga ibadah kita, amal kita bisa seimbang dengan umat-umat terdahulu. Umat terdahulu umurnya panjang-panjang, tentu amalnya lebih banyak. Dan kita umurnya pendek, tapi Allah berikan bonus malam Lailatul Qadar. Nah, sebagaimana juga keistimewaan umat Nabi Muhammad ini, kita munculnya terakhir di akhir zaman menjelang hari kiamat. Tapi nanti yang akan masuk surga dulu adalah umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentu dengan pendampingan dan bimbingan serta dipimpin oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin dari Nabi dan Rasul.
Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat, semoga kita bisa mengamalkan ya ilmu kita lewat mentadaburi surat Al-Qadar ini, di mana nanti di bulan suci Ramadan kita bisa berupaya untuk itikaf selama 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan semoga Allah SWT mempertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar. Ibadah kita diterima lebih baik daripada 1000 bulan, doa-doa kita dikabulkan Allah SWT, istighfar kita ya diijabah, diampuni dosa-dosa kita, dan kehidupan kita, takdir kita menjadi lebih baik lewat doa-doa yang kita panjatkan. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.